Halo Sineas, kembali lagi aku Bayu. Di video kali ini kita akan membahas nih keunikan estetika dari film Korea. Yang dimana film Korea itu udah ada dan udah booming dan udah banyak dibicarain dari zaman ibuku masih muda. Apalagi di zaman Gen Z sekarang ya kan, yang dimana banyak banget film Korea yang genrenya itu macem-macem dan ceritanya juga variatif hingga terkenal di internasional. Apa sih yang membuat film Korea itu unik dan juga terkenal di internasional? Walaupun aku sendiri bukan penikmat atau pencinta film Korea, tapi aku selalu kayak amazed nih sama para sutradara-sutradara atau filmmaker dari film Korea ini, karena mereka sangat pesat banget ke internasional, bahkan ke acara awards atau festival-festival internasional yang udah bergengsi. Penasaran kan? Aku juga penasaran nih. Mari kita bahas bareng-bareng tentang estetika film Korea. Langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama pastinya kita akan membahas ciri khas estetika dari film Korea. Film Korea Selatan yang sering dikenal dengan era New Korean Cinema sejak akhir tahun 90-an memiliki identitas estetika yang sangat kuat dan berani, terutama dalam perlakuan visual, narasi, dan pertokoannya. Secara visual, sinema Korea sangat menonjolkan penggunaan kontras yang tajam dan color grading yang ekstrim. Dalam genre thriller atau misteri, palet warna yang dipilih seringkali bernuansa dingin, gritty, atau sepia untuk membangun realisme yang kelam. Sementara genre melodrama justru dibalut dengan warna pastel yang sangat lembut. Selain warna, elemen kekerasan dalam film Korea tidak hanya ditampilkan secara mentah, melainkan diestetikakan melalui koreografi yang sinematik dan pencahayaan dramatis, didukung oleh pergerakan kamera yang dinamis seperti tracking shot yang panjang, memposisikan penonton ke dalam emosi dan keterasingan karakter. Dari segi narasi, kekuatan utamanya terletak pada genre bending atau pencampuran genre yang sangat cair, di mana sebuah cerita bisa diawali dengan komedi ringan, yang lalu perlahan bertransformasi menjadi thriller psikologis yang diakhiri dengan tragedi. Narasi ini digerakkan oleh konflik emosional yang intens dan berujung pada penyesalan yang seringkali ambigu atau bittersweet, menolak formula akhir cerita bahagia yang klise. Karakter-karakter yang menggerakkan cerita pun umumnya jauh dari kiasan pahlawan super. Mereka adalah orang biasa yang dihadapkan pada realitas brutal. Seringkali tampil sebagai anti-hero dengan formalitas abu-abu yang bersedia melakukan hal-hal ekstrim demi tujuan pribadi mereka. Pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas dari segi pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosialnya. Estetika kelam dan narasi emosional dalam film Korea bukankah sekedar pilihan gaya, melainkan manifestasi langsung dari kondisi sosial dan sejarah panjang negara tersebut. Akar dari intensitas emosional ini sering dikaitkan dengan konsep budaya Han, sebuah perasaan kolektif masyarakat Korea yang sangat kompleks, mencakup kesedihan mendalam, rasa ketidakadilan, kebencian, dan sekaligus menyimpan daya juang dan harapan untuk bertahan hidup. Sentimen Han inilah yang membuat tema-tema balas dendam dan pengorbanan terasa sangat otentik. Di samping itu, sejarah yang dipenuhi trauma, mulai dari masa penjajahan, Perang Korea yang membelah semenanjung hingga kediktatoran militer pada dekade tahun 70-an dan 80-an yang meninggalkan bekas luka psikologis yang terus dieksplorasi dalam sinema. Hal ini memunculkan narasi yang kental dengan sentimen anti-otoritarianisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Lebih jauh lagi, loncatan ekonomi yang sangat cepat membawa dampak modernisasi dan kapitalisme yang brutal, menciptakan jurang kesenjangan sosial yang menganga. Konflik kelas ini kemudian jadinya utama dalam sinema Korea, di mana nilai-nilai tradisional seperti hierarki dan ekspektasi sosial seringkali berbenturan keras dengan
realitas kapitalisme yang memaksa manusia saling memangsa demi bertahan hidup. Pembahasan yang ketiga yaitu gaya penyutradaraan dan teknik film Korea. Di tangan para sutradara auteur Korea, penyampaian cerita ditingkatkan melalui pendekatan teknis dan gaya penyutradaraan yang sangat teliti, terutama dalam eksplorasi tata bahasa sinematik. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah penggunaan contrapuntal music, di mana musik klasik seperti waltz atau bahkan lagu pop yang ceria sengaja diputar di tengah-tengah adegan kekerasan yang brutal atau momen yang sangat tragis. Tabrakan antara audio dan visual ini menciptakan efek ironi dan surrealisme yang membuat adegan tersebut terasa jauh lebih mengganggu sekaligus puitis. Dari sisi penyuntingan, film-film ini sangat gemar memanfaatkan long text untuk membangun tensi psikologis secara perlahan tanpa harus memanipulasi emosi penonton melalui potongan gambar yang terlalu cepat. Transisi ritme penceritaan juga sering dimainkan secara ekstrim, melompat dari drama bertempo lambat ke aksi yang meledak-ledak tanpa peringatan. Pendekatan ini diperkuat dengan penerapan mise en scène yang syarat akan makna filosofis. Pengaturan elemen visual dalam bingkai dikerjakan dengan presisi tinggi, mulai dari penggunaan simetri untuk menggambarkan keteraturan yang menekankan secara psikologis hingga simbolisme ruang yang harfiah maupun metaforis. Pemilihan ruang-ruang seperti apartemen bawah tanah yang lembab, gang-gang sempit, atau rumah mewah berarsitektur dingin selalu dirancang untuk mencerminkan struktur kelas sosial. Bahkan elemen cuaca seperti hujan lebat atau kabut tebal tidak pernah sekedar menjadi latar belakang, melainkan berfungsi sebagai instrumen naratif untuk memperburuk nasib karakter atau menutupi lapisan misteri di dalam cerita. Lalu pembahasan yang keempat yaitu tujuan estetika dari film Korea sendiri itu apa? Seluruh elemen estetika, teknis, dan penceritaan tersebut pada akhirnya dirancang untuk memenuhi tujuan yang lebih besar dari sekedar hiburan. Sinema Korea sangat mahir menjadikan medium film sebagai kuda Troya. Mereka membungkus kritik sosial yang sangat tajam ke dalam format film komersial yang populer. Penonton datang ke bioskop untuk menikmati ketegangan elemen thriller, aksi, atau horor, namun tanpa disadari mereka sedang disuguhi sindiran keras mengenai korupsi sistemik, sistem peradilan yang tidak adil, dan kejamnya kesenjangan kelas. Selain sebagai medium kritik, estetika kekerasan dan ledakan emosi yang disajikan secara ekstrim memiliki fungsi psikologis untuk menciptakan katarsis bagi penontonnya. Melalui layar lebar, masyarakat menemukan ruang pelepasan emosi dari tekanan kehidupan nyata yang sangat hierarkis, kompetitif, dan penuh tuntutan. Meskipun pada beberapa kesempatan, film-film ini meminjam elemen-elemen fantastis seperti monster atau wabah apokaliptik, maka tujuannya tetap berpijak pada realisme kritis, yaitu sebuah upaya untuk membedah atau mempertanyakan sifat asli manusia ketika peradaban sedang runtuh dan moralitas diuji dalam kondisi kritis yang sesungguhnya. Lalu masuk ke pembahasan terakhir yaitu respon penonton dari penonton lokal dan juga penonton global. Pendekatan estetika yang unik ini terbukti berhasil memancing respon yang sangat masif, baik di tingkat lokal maupun secara global. Bagi audiens lokal, di Korea Selatan, film-film ini menawarkan resonansi yang sangat personal karena bertindak sebagai cermin dari kelelahan kolektif mereka terhadap sistem sosial yang penuh tuntutan tadi. Penonton domestik dapat secara instan menangkap lapisan makna dari referensi sejarah, trauma masa lalu, dan realitas ekonomi yang membelenggu kehidupan sehari-hari mereka. Namun yang membuat fenomena sinema Korea benar-benar luar biasa adalah kemampuannya menembus batas-batas lintas budaya dan diterima dengan antusias oleh penonton global. Walaupun dibungkus dalam kemasan lokal yang sangat kental dengan bahasa, budaya, dan geografi spesifik wilayah tersebut, tema inti yang diusung sebenarnya bersifat sangat universal,
kisah-kisah tentang pengorbanan keluarga, keputusasaan finansial, dan perjuangan melawan sistem adalah pengalaman manusiawi yang bisa dipahami oleh siapa saja. Ditambah lagi, standar produksi teknis, kelancaran sinematografi, dan kedisiplinan alur cerita sinema Korea telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Sehingga penonton internasional merasa sangat dimanjakan secara visual, namun di saat yang sama mereka mendapatkan kesegaran dari cara bertutur cerita yang jauh lebih dinamis dan tidak tertebak. Gimana nih setelah kita membahas tentang keunikan dan latar belakang dari film Korea sendiri? Ternyata film Korea itu juga menyimpan sejarah yang kelam juga, dan juga mereka menuangkan ke film Hollywood, Eropa, Jepang. Mereka sama-sama memberikan sentuhan sejarah, entah dari mise-en-scene-nya atau aktingnya atau elemen-elemen lainnya. Sekian pembahasan dari estetika film Korea pada hari ini. Aku Bayu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.